Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas materi matematika untuk siswa SD kelas 5 dan kelas 6. Kali ini materinya tentang satuan kecepatan ya. Jika pada video sebelumnya kamu sudah mempelajari satuan waktu dan satuan jarak, maka pada materi kali ini kita akan membahas tentang satuan kecepatan yang memiliki hubungan dengan satuan jarak dan satuan waktu. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang satuan kecepatan. Baik, satuan kecepatan didapat dari hasil pembagian jarak tempuh dengan waktu tempuh sebuah kendaraan yang sedang melaju. Nah, jarak tempuh ini sudah kita bahas tentang satuan panjang dan satuan jarak pada sebelumnya, dan waktu juga sudah kita bahas tentang satuan waktu pada video sebelum-sebelumnya. Nah, pada kendaraan roda 2 atau roda 4, alat penghitung kecepatannya disebut dengan speedometer. Kalau anak-anak di rumahnya punya kendaraan, motor atau mobil, di bagian dashboardnya untuk motor di stangnya itu ada tampilan seperti ini. Nah, ini namanya speedometer. Di mobil juga di belakang setir ada speedometer ya. Jadi ini fungsinya untuk menghitung kecepatan kendaraan yang sedang melaju. Oke. Lanjut. Penulisan satuan kecepatan. Karena tadi dijelaskan bahwa satuan kecepatan itu didapatkan dari hasil pembagian satuan jarak dibagi dengan satuan waktu, maka penulisan satuan kecepatan pun melibatkan dua satuan ini. Ya, contohnya seperti ini, kilometer adalah satuan waktu, jam adalah kilometer adalah satuan jarak, jam adalah satuan waktu, maka ditulis kilometer per jam. Lalu kilometer per menit, kilometer per detik, dan lain sebagainya. Bisa juga diganti satuan kecepatan, bisa hektometer, bisa dekameter, per satuan waktu. Seperti ini penulisan satuan kecepatan. Kemudian, ya tadi pengetahuannya satuan kecepatan didapatkan dari operasi pembagian jarak dibagi dengan waktu. Oke, lanjut. Cara mengubah satuan kecepatan. Nah, masih ingat tentang satuan jarak? Ini adalah tangga satuan jarak yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Ini tangga satuan jarak dari kilometer ke bawah menuju milimeter dan sebaliknya. Ingat ya, jika turun satu tangga, maka lakukan operasi perkalian 10. Namun jika naik satu tangga, kita lakukan operasi pembagian dengan bilangan 10. Jika naiknya satu tangga. Jika dua tangga, tinggal kamu tambahkan nolnya 100. Jika tiga tangga, nambah lagi nolnya jadi 1000. Begitu seterusnya. Ini tentang satuan jarak. Ini satuan waktu. Nah, satuan waktu ini ada perbedaan ya dengan video sebelumnya. Nah, karena ini kita mencari satuan kecepatan, maka setiap turun tangga, lakukan operasi pembagian. Setiap turun tangga. Lalu jika sebaliknya, jika naik satu tangga, lakukan operasi perkalian. Ini terbalik dengan video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya kita hanya menghitung satuan waktu tok. Jadi jika turun lakukan perkalian, jika naik lakukan pembagian, ini kita kebalikannya. Jika turun lakukan pembagian dengan 60, jika naik lakukan perkalian dengan 60. Bagaimana jika turunnya dua tangga? Jadi 60 ini dikali dengan 60 karena turunnya 2. Jadi 60 kali 60 hasilnya adalah 3600. Jadi jika turunnya dua tangga bagi dengan 3600, naiknya dua tangga kali dengan 3600 juga. Oke, ini hanya mengingatkan ya, reminder dua satuan ini karena kita terkait dengan dua satuan ini. Lanjut langsung ke contoh soal. Bapak akan memberikan contoh soal seperti ini. Mengubah satuan kecepatan. Contoh soal pertama, 6 km per jam
Ya, ini satuannya satuan kecepatan ya. Kilometer per jam sama dengan berapa dekameter per menit. Nah, kita ubah satuan kecepatannya. Perhatikan satuannya satu persatu. Ini adalah satuan kecepatan dan satuan waktu. Kita ubah satu persatu ya. Satuan kecepatannya dulu kita ubah. Dari kilometer kita ubah ke dekameter. Perhatikan satuan kilometer kita ubah ke dekameter. Lihat tangganya. Kilometer ke dekameter. Turun atau naik? Iya, pintar. Turun. Turunnya berapa tangga? 2 tangga. Maka 6 ini, jika turun lakukan perkalian dengan 10. Satu tangganya. Jika 2 tangga, lakukan perkalian dengan 100. Ya. Jadi 6 ini dikali dengan 100, hasilnya adalah 600. Oke. Satuan jaraknya sudah kita ubah, maka sekarang kita ubah satuan waktunya dari jam menuju ke menit. Perhatikan tangga satuan waktu. Dari jam menuju ke menit, iya turun ya, turunnya satu tangga. Jika turun satu tangga, lakukan pembagian dengan 60. Maka operasinya adalah operasi pembagian karena tangganya menurun. 600 dibagi dengan 60 karena turunnya hanya satu tangga. Jika dua tangga dibagi dengan 3600 ya. Karena ini turunnya satu tangga, jadi pembagian dengan 60. Berapa hasilnya 600 bagi 60? Iya, 10. Tinggal tambahkan satuan yang dituju, dekameter per menit. Jadi jawabannya 10 dekameter per menit. Mudah kan? Oke, contoh soal yang pertama sudah selesai, kita kasih contoh soal yang kedua. 15 dekameter per menit sama dengan berapa meter per jam? Perhatikan satuan jaraknya terlebih dahulu. Dekameter diubah ke meter. Lihat tangganya dekameter ke meter, turun atau naik? Iya, turun satu tangga. Maka lakukan perkalian. Ya, turun satu tangga, lakukan perkalian dengan 10. Jadi 15 ini, 15 dekameter, kita lakukan perkalian dengan 10. Berapa hasilnya? 150. Oke, satuan jaraknya sudah kita ubah, sekarang kita ubah satuan waktunya. Dari menit menuju ke jam. Perhatikan tangga satuan waktu. Dari menit menuju ke jam, arahnya naik. Nah, naik satu tangga. Jika naik satu tangga, lakukan perkalian dengan 60. Maka operasinya adalah operasi perkalian. Kali berapa? Pinter. Kali 60. 150 kali 60. Hasilnya adalah 9.000. Satuannya tinggal kita tambahkan deh. 9.000 meter per jam. Nah, mudah kan? Nah, itu cara mengubah satuan kecepatan. Jadi melibatkan dua satuan ya. Satuan jarak dan satuan waktu. Kamu ubah satu persatu, jaraknya dulu, kemudian waktunya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan bahas tentang cara menghitung jarak, kecepatan, dan waktu. Kita bahas rumusnya dulu ya. Di sini Bapak tampilkan sebuah segitiga berwarna emas. Segitiga ini akan Bapak bagi menjadi 3 ruang. Oke. Nah, sudah Bapak bagi menjadi 3 ruang. Ruang yang atas ini kita tempatkan untuk S ya. Dalam bahasa Inggris, S ini scale, artinya adalah jarak. Oke, jarak. Lalu, ruang di bawahnya ada V. V itu untuk lambang kecepatan. Lalu, ruang satunya lagi, T itu untuk lambang waktu. Jadi, SVT ya. Oke,
Untuk lebih jelasnya Bapak akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, rumus ini berfungsi untuk menghitung jarak tempuh, kecepatan rata-rata, dan waktu tempuh dari sebuah perjalanan. Jadi kalau mau menghitung jarak, menghitung kecepatan, menghitung waktu, kita gunakan segitiga ini ya. Kita gunakan segitiga ini. Nah, untuk memudahkan kamu dalam menghitung, Bapak akan sajikan rumusnya dalam bahasa Indonesia. Nah, segitiga ini kembali akan Bapak bagi menjadi 3 ruang. 1, 2, 3 ruang. Oke. Baik, yang atas kita tempatkan huruf J untuk jarak. Nah, J ini jarak ya. K ini untuk kecepatan. W ini untuk waktu. Jadi rumus JKW. Mudah diingat, lebih mudah diingat, tinggal kita ingat saja nama presiden kita yang ke-7 siapa? Bapak Jokowi. Jadi ini rumus JKW, Jokowi gitu ya. JKW. Ini untuk memudahkan ingatan kalian saja. Lanjut. Nah, ini ada tanda panah tegak lurus. Artinya tanda panah tegak lurus ini jika kalian mencari satuan atau mencari jawaban dari soal yang rumusnya itu tegak lurus, misalkan hubungan J dan W ini tegak lurus atau J dan K ini tegak lurus, maka lakukan operasi pembagian jika hubungan antar satuannya itu tegak lurus nih. Namun apabila tanda panahnya ini mendatar begini, hubungan antar satuannya mendatar seperti kecepatan dan waktu ini mendatar, ya, maka lakukan operasi perkalian. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan bahas bagaimana sih cara penggunaan satuan tegak lurus dalam segitiga ini atau yang mendatar dalam segitiga ini. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Pertanyaannya, tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Sebelum kita bahas cara mengerjakan soalnya, kita pahami dulu. Pertanyaannya itu menanyakan tentang apa? Lihat kalimat terakhirnya, kalimat tanyanya. Kalimat perintahnya tentukan kecepatan. Jadi, yang dicari dari soal cerita ini adalah kecepatan. Kita harus mencari kecepatan sepeda motor Pak Ali. Oke, kita tampilkan segitiganya. Kecepatan ini dilambangkan dengan huruf apa? Ayo, J, K, atau W? Iya, pinter. Huruf K. Maka kita tandai, kita lingkari Kak dengan lingkaran merah. Nah, oke. Jadi yang kita cari, kita lingkari tuh. Seperti ini. Nah, mana sekarang yang tidak kita lingkari? J dan W. J dan W kita tidak lingkari karena kita tidak mencari J, tidak mencari W. Karena jarak sudah ketahuan 90 km dan waktu pun sudah ketahuan 2 jam. Maka yang kita lingkari hanya K saja. Perhatikan posisinya. J dan W ini tegak lurus atau mendatar? Iya, tegak lurus, anak-anak. Kalau tegak lurus ini lakukan operasi yang tadi Wawa jelaskan, operasi pembagian. Maka penulisan rumusnya adalah mencari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. J dan W. Nah, J dan W ini tidak kita lingkari, maka kita cari J dan W. Ya, karena posisinya itu tegak lurus, maka lakukan operasi pembagian seperti yang tadi Wawa jelaskan. Oke, kita cari ya. Nah, kecepatan ini ya, rumusnya jarak bagi waktu, maka kita masukkan nih, jaraknya adalah 90 km, maka kita tuliskan 90 dibagi 2. 2 ini didapatkan dari waktunya. Jadi jaraknya 90, waktunya 2. Jadi 90 bagi 2, sesuai dengan rumusnya ya.
jarak bagi waktu, jaraknya 90, waktunya 2 jam, seperti pada soal cerita ini. Maka lakukan pembagian, hasilnya adalah 45 km per jam. Karena kita mencari kecepatan, maka satuannya adalah kilometer per jam. Kilometer didapatkan dari ini 90 km, maka tempatkan kilometer per jam. Karena di sini lama waktunya adalah satuannya jam, bukan menit, bukan detik. Jadi tempatkan satuan kilometer per jam sesuai dengan satuan yang ada pada soal ya. Oke, mudah kan? Oke, itu baru contoh soal 1. Jelaskan lagi contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal yang kedua. Kita baca bareng-bareng yuk. Ayah mengendarai mobil dari Jakarta menuju Bandung dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, jadi kecepatan yang rata-ratanya sudah ketahuan nih. Kecepatannya 50 km per jam. Jika waktu tempuh untuk sampai ke kota Bandung adalah 3 jam, ya, waktu tempuhnya 3 jam, berapakah jarak dari kota Jakarta ke kota Bandung? Berarti yang ditanya apa nih? Jarak. Nah, kita masukkanlah segitiganya. Yang ditanya adalah jarak, maka kita lingkari jarak. Oke, kita lingkari merah jarak. J kita lingkari. Mana yang tidak kita lingkari? K dan W. K tidak kita lingkari karena sudah ketahuan tuh. K itu kecepatan. Kecepatan rata-ratanya 50 km per jam. Waktu juga kita tidak lingkari karena waktunya sudah ketahuan. 3 jam. Maka masuk ke rumus dah sekarang. Perhatikan mana yang tidak kita lingkari. Kecepatan dan waktu. K, W. Lihat posisinya. Mendatar atau tegak lurus? Iya, mendatar. Nah, tanda panahnya mendatar ya. Kalau mendatar operasinya adalah operasi perkalian. Seperti yang tadi dijelaskan. Kita tuliskan rumusnya. Mencari jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Berapa kecepatannya? Iya, 50 km per jam. Berapa waktunya? 3 jam. Maka tinggal kita kalikan. Mencari jarak di sini 50 kali 3. 50 dari kecepatan rata-ratanya, 3 dari 3 jam ini waktunya ya. Jadi kecepatan kali waktu. Berapa 50 kali 3? Ayo jawab. Ayo tebak. 50 kali 3 sama dengan 150. Karena yang ditanya adalah jarak, maka satuannya adalah kilometer. Oke, jelas ya? Oke, ini contoh soal yang kedua, mencari jarak. Contoh soal yang ketiga. Nah, kita baca bareng-bareng soalnya. Jarak rumah paman ke rumah nenek adalah 60 km. Jika kecepatan sepeda motor paman adalah 30 km per jam, berapa jam waktu yang ditempuh paman untuk sampai ke rumah nenek? Perhatikan kalimat tanyanya. Berapa jam waktu yang ditempuh paman untuk sampai ke rumah nenek? Jam ya, berarti yang ditanya adalah waktu. Kita sajikan lagi segitiganya. Yang ditanya adalah waktu, maka W. W kita akan lingkari merah. Nah, W. Karena yang ditanya adalah waktu. Perhatikan, huruf mana yang tidak kita lingkari? J dan K. Posisi J ke K itu tegak lurus begini ya. Ya, posisinya lurus tegak lurus ke bawah. Tuh, maka jika tegak lurus, garisnya tegak lurus, operasinya adalah operasi pembagian. Jadi penulisan rumusnya adalah mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Lihat di soal. Jaraknya 60 km. Kecepatannya 30 km per jam. Maka kita masukkan angkanya ke rumus. 60 dibagi dengan 30. Karena 60 ini jaraknya,
30 ini kecepatannya. Lakukan pembagian. Berapa hasilnya? Iya, 60 bagi 30 hasilnya adalah 2. Tinggal masukkan saja satuannya jam. Selesai. Mudah kan? Kamu pasti bisa mencobanya. Oke? Oke, selamat mencoba ya anak-anak. Terima kasih sudah belajar melalui video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.